Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alifian, NIM 08181117334045. Saya sendiri adalah mahasiswa Teknik Biomedis Unair angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit mengenai image processing untuk interpretasi medis dan analisa medis. Presentasi ini sendiri merupakan bagian dari tugas akhir pemrosesan citra mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Ya mungkin akan saya mulai langsung saja. Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah image reconstruction. Image reconstruction ini merupakan salah satu metode untuk untuk metode pemrosesan citra atau data citra agar bisa dilakukan analisis dan interpretasi ya. Jadi image reconstruction ini sendiri adalah proses untuk membangun gambaran 2 dimensi atau 3 dimensi dari data-data yang telah didapatkan melalui imaging device atau alat citra. Jadi pada saat melakukan akuisisi data melalui imaging device itu tadi, dan di proses akuisisi data ini alat citra akan mengkonversikan informasi anatomi yang telah didapatkan dari pindaian tadi, informasi anatomi dan fisiologi, dan kemudian akan dikonversikan menjadi sinyal digital atau data digital, di mana data digital ini tadi tentunya tidak akan sempurna ya, karena itu pasti akan karena data tersebut sifatnya mudah terganggu noise, entah itu noise dari jalan listrik atau pasien atau dari komponen alat itu sendiri, tidak tahu, pokoknya pasti kemungkinan besar pasti ada noise, makanya dibutuhkan namanya filtering. Jadi tahap pertama dari proses rekonstruksi data tentunya adalah akuisisi data. Setelah dilakukan akuisisi data, diperlukan penghilangan dari gangguan yang tadi telah saya sebutkan. Jadi dari gangguan tersebut disusun sebuah algoritma tertentu yang dimana algoritma ini dibuat sedemikian rupa untuk mengkira-kira atau istilahnya memfilter data asli dari data yang telah terkena gangguan atau noise tersebut. Jadi proses rekonstruksi ini proses filtering ini membutuhkan kemampuan komputasi yang tinggi dan kapasitas memori yang tinggi juga, karena ya memang bukan proses awalnya, jadi sebenarnya secara keseluruhan proses rekonstruksi ini membutuhkan komputasi yang tinggi, kapasitas komputasi yang tinggi dan juga kapasitas memori yang tinggi, khususnya untuk ini ya, rekonstruksi data dari alat-alat yang sifatnya datasetnya sifatnya banyak banget, misalnya seperti yang 3 dimensi itu kayak MRI atau CT scan atau SPECT atau SPECT itu, misalnya seperti itu. Jadi kemudian salah satu metode yang dapat digunakan di filtering ini adalah metode MAP atau MLE. MAP itu adalah maksimum posteriori, dan MLE itu maksimum likelihood estimation ya. Kedua proses rekonstruksi yang ini dapat digunakan untuk melakukan bukan proses rekonstruksi. Proses filtering ini sering digunakan untuk melakukan rekonstruksi 3 dimensi secara menyeluruh dari data citraan yang berasal dari SPECT dan atau CT scan. Proses ini sifatnya berat di komputasi karena dia kalau nggak salah menggunakan expectation maximization, sehingga memerlukan sejumlah prosesor untuk bisa dilakukan. Sebenarnya algoritma expectation maximization ini mungkin kalau misalnya datasetnya cuma sedikit nggak berat-berat banget di komputasinya, karena nanti akan saya tampilkan kurang lebih
apa istilahnya, pemrosesan dari MAP dan MLE itu modelnya seperti apa jika data setnya yang didapat itu sebagai contoh ya, saya akan jelaskan cuma yang sedikit aja. Tapi kalau datanya banyak sama kayak CT scan tadi sama SPECT tadi mungkin akan lebih berat karena memang datasetnya banyak, sehingga banyak yang perlu diestimasi. Ini ya untuk mungkin awal-awal sekarang akan saya jelasin sedikit mengenai MLE dan MAP. Ini hanya kayak overview aja sih, karena ini jatuhnya sudah ke ranah kayak statistik dan sebagainya dan komputasi. Mungkin akan saya jelasin pertama-tama kayak data yang kita ambil melalui alat imaging itu bisa diilustrasikan seperti Y sama dengan AX plus N. Di dari ilustrasi ini ya, misalkan pada sinyal pada perekaman sinyal digital tadi kayak melalui melalui alat imaging, jika digunakan bersamaan di atas, X itu adalah data digital yang akan kita tangkap, sedangkan A adalah konstanta gain dari channel detektor dari alat itu sendiri. Kemudian N-nya di sini adalah AWGN atau Gaussian noise, yang bukan Gaussian noise, tapi noise secara umum dari komponen alat ataupun dari luar-luarnya. Jadi tujuan untuk kita menggunakan MAP ini adalah supaya bisa mendapatkan kan ketika untuk bisa mendapat MAP dan MLE itu adalah untuk menemukan peletakan mean data yang paling optimal dalam sebuah distribusi data. Data yang kita dapatkan dari alat imaging itu sendiri adalah Y sama dengan AX plus N tadi, dan plus N-nya ini adalah noise-nya. Jadi dalam suatu kali pembacaan pasti akan kayak banyak terjadi distribusi data, jadi kayak banyak banget perbedaan gitu karena adanya noise. Jadi dilakukan estimasi maksimum likelihood ini tadi untuk didapatkan mean, yang dimana mean itu akan dianggap sebagai kondisi data tanpa noise gitu, kurang lebihnya. Jadi untuk rumus maksimum likelihood itu sendiri adalah seperti berikut, yaitu XMLE dalam kurung Y sama dengan AVG max Y, itu adalah PDF kalau nggak salah. Itu PDF adalah probability density function dari F, Y yang berpengaruh pada Y dan X. Jadi ini penjelasan di bawahnya, yaitu dimana estimasi X adalah fungsi dari Y dan sama dengan PDF atau probability density function, di mana PDF ini adalah fungsi dari grafik yang menunjukkan nilai probabilitas terjadinya suatu kejadian terhadap semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi mungkin akan saya jelaskan melalui saya akan tampilkan grafik di sementara di sini. Grafik ini adalah menunjukkan kurang lebih maksud dari ini tadi ya, kejadian terhadap probabilitas kejadian terhadap semua kejadian yang bisa terjadi. Jadi XMLE ini sendiri adalah nilai dari fungsi tersebut. Jadi intinya penggunaan metode ini adalah untuk menemukan titik tengah atau mean dari distribusi tersebut, sehingga ya seperti yang saya katakan tadi, bisa diambil satu data tersebut dan dianggap sebagai itu adalah data yang normal dan tanpa noise. Kemudian MAP itu sebenarnya sama konsepnya, cuman bedanya kalau di MLE atau di maximum likelihood tadi, yang diestimasi adalah nilai mean, titik yang akan diambil untuk dijadikan data asli tadi adalah meannya. Sedangkan kalau pada MAP yang diambil itu adalah probabilitas posterior dari datanya, bukan probabilitas bukan probabilitas meannya. Seperti itu Pak.
Untuk penggunaan MLE dan MAP ini sendiri sebenarnya sama ya, cuman yang menjadi perbedaan intinya adalah jika menggunakan MAP, pembebanan komputasinya bisa sedikit lebih ringan daripada jika menggunakan MLE, karena untuk menghitung data probabilitas posterior itu sendiri bisa lebih lebih sederhana sedikit jika dibandingkan dengan MLE. Namun itu mungkin nggak seberapa berpengaruh ketika yang akan dikomputasi adalah dataset yang jumlahnya sedikit, tapi jika datasetnya jumlahnya sudah ratusan atau bahkan ribuan, akan kerasa banget sebenarnya, seperti itu. Kemudian saya akan melanjut pada beban komputasi ya. Beban komputasi MAP dan MLE ini seperti yang saya katakan tadi cukup berat. Jadi untuk melakukan komputasi dibutuhkan komputer dengan paralel prosesor atau multi-core prosesor dengan memori yang cukup besar juga untuk menyimpan data rekonstruksinya. Jadi untuk melakukan proses ini dapat juga digunakan GPU. GPU di sini kerjanya akan membantu proses komputasi MAP atau MLE seiringan dengan CPU atau prosesornya. Jadi maaf, tiba-tiba baterainya kamera saya habis. Jadi untuk tadi sama GPU ya. Jadi untuk pada GPU ini sendiri biasanya mungkin saya jelasin sedikit mengenai GPU ya. GPU ini adalah Graphics Processing Unit. GPU ini biasanya digunakan untuk memproses data grafis dari software. Misalnya untuk teman-teman atau pemirsa yang suka main game, pasti kan sering banget itu kalau misalnya gamenya nge-lag atau grafiknya jelek, itu biasanya yang disalahin adalah GPU-nya. GPU itu kayak kalau di laptop stikernya GeForce GTX atau Nvidia atau AMD ATI, dulu ATI sih, Nvidia atau AMD seperti itu ya. Itu salah dua merek pembuat GPU paling ternama. Jadi GPU ini kerjanya itu merender grafik dalam pixel-pixel yang dimana bisa ditayangkan ke dalam sebuah display yang Anda lihat di komputer itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi ketika dimanfaatkan dalam image processing, yang dilakukan oleh GPU ini adalah sebaliknya, yaitu adalah dia ya seperti tadi yang dijelasin di awal, yaitu dia memproses grafik yang didapatkan dari akuisisi data dari dari alat imaging, dan kemudian data yang didapatkan tadi kan berupa pixel-pixel yang telah dipindai oleh alat citra, data grafis ya. Nah kemudian pixel-pixel tersebut dilewatkan untuk diproses oleh GPU supaya bisa membantu software untuk menginterpretasi data dari citra tersebut. Hal ini akan lebih efektif dilakukan oleh GPU jika dibandingkan dengan dilakukan oleh CPU, karena GPU ini sendiri dia itu prosesor yang algoritmanya memang sudah dibuat sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa untuk lebih teroptimisasi untuk melakukan pemrosesan terhadap data grafis atau data pixel. Itu kurang lebih. Mungkin akan saya lanjutkan lagi ya ke contoh implementasinya. Nah, implementasinya di sini adalah kebetulan saya kemarin menemukan jurnal dari Blass et al. Tahun 2014. Dia memanfaatkan optimalisasi citra berbasis GPU menggunakan arsitektur FDK atau Feldkamp, Davis, and Kress sebagai algoritma rekonstruksi citranya. Jadi untuk FDK sendiri, dia ini adalah algoritma
rekonstruksi citra dalam bentuk 3 dimensi yang dapat menyusun sejumlah data scan aksial dari alat yang bentuk pancarannya itu bentuk proyeksi pindaiannya adalah bentuk cone beam. Mungkin akan saya tayangkan sebuah contoh dari penggunaan FDK untuk rekonstruksi citra 3 dimensi ya. Ini adalah rekonstruksi scan rahang ya, scan rahang insyaallah ya, scan rahang, videonya adalah scan rahang. Jadi FDK ini sering dipakai karena implementasinya mudah dan secara pembebanan komputasi hitungannya terhitung efisien jika dibandingkan dengan sejumlah algoritma yang lain. Kemudian dalam kembali yang tadi ya, pada eksperimennya Blass et al tahun 2014 ini, dalam eksperimennya dia mendapatkan hasil di mana dalam konfigurasi multi GPU tertentu bisa didapatkan hasil hingga 2 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan CPU saja. Perlu dicatat, CPU yang digunakan di penelitiannya Blass et al ini adalah CPU multi-threading yang CPU-nya itu 8 thread. Jadi didapati hasil bahwa dengan bantuan GPU bisa didapatkan hasil hingga 2 kali lebih cepat. Lalu mungkin sekarang perlu ditanyakan, kalau misalnya memang menggunakan CPU dan GPU itu akan membuat lebih cepat, kenapa enggak kita nge-spam kayak kita menggunakan GPU sebanyak-banyaknya dengan CPU sebanyak-banyaknya juga dengan multi thread yang paling banyak juga, biar proses rekonstruksi citranya makin cepat. Yang tentunya nggak bisa karena sistemnya akan overload ya. Jadi tentu nggak bisa karena kita juga perlu memperhatikan power load dari sistemnya itu sendiri, karena power yang dilalukan ke dalam suatu sistem komputer itu tentu perlu terbatas. Jadi jumlah powernya sendiri tergantung dari power supply yang digunakan pada CPU-nya, atau maaf dari tergantung dengan power supply yang dipakai oleh PC-nya, tergantung itu. Dan kemudian masalah lainnya juga adalah input output management ya. Jadi input output management ini gimana, karena tadi kan sempat saya sebutkan bahwa dalam Blass et al ini mendapatkan hasil bisa 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan CPU dalam konfigurasi multi GPU tertentu. Jadi masalah dalam penggunaan multi GPU ini adalah manajemen efisien dari input dan output dari sistem. Jadi untuk memanfaatkan arsitektur multi GPU yang efisien ini diperlukan koordinasi yang tepat dalam komunikasi antara CPU dan GPU. Jadi hal ini diperlukan untuk mengurangi adanya contention dari slot PCI Express-nya, dan supaya proses komputasi grafis dari sistemnya ini dapat berjalan secara cepat dan secara seamless, lancar, langsung, kayak tanpa kepotong-potong gitu kurang lebih. Jadi tadi contention ya, PCIe contention ini sendiri adalah ketika CPU dan CPU sama GPU-nya ini rebutan akses terhadap slot PCI Express, sehingga terjadi pembengkakan kebutuhan tenaga ya. Jadi kayak dia jadi butuh tenaga yang lebih banyak untuk bekerja, dan otomatis juga karena butuh tenaga yang lebih banyak, dan ketika dia terjadi contention ini akan akan terjadi overheat. Jadi bisa kayak panas, terus habis itu bisa merusak sistemnya juga jika terjadi dalam waktu yang agak lama. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian apa sih yang terjadi ketika CPU dan GPU ini bekerja bersama untuk melakukan rekonstruksi citranya tadi? Jadi
CPU dan GPU ini ya seperti tadi, kita harus mengatur komunikasi antara CPU dan GPU ini tadi supaya apa istilahnya. Jadi ketika proses komputasi, sehingga proses komputasinya itu semakin cepat. Jadi untuk mencapai ini kita harus menyelaraskan apa istilahnya, adalah dengan melakukan istilahnya overlapping dari proses operasi input output CPU dan GPU-nya. Jadi dengan melakukan overlapping ini kayak modelnya, dengan melakukan overlapping satu proses itu bisa terproses oleh dua prosesor secara di saat yang sama begitu. Jadi yang ingin kita capai di sini adalah kita harus mencapai overlapping dari kedua proses dari GPU dan CPU ini tadi tanpa kita melakukan overload dari PCI Express tadi atau contention tadi gitu. Jadi kita harus mengurangi contention, tapi dengan kita juga harus memperbanyak overlapping, kurang lebih seperti itu jika dari yang saya baca pada paper tersebut. Jadi pada konklusinya, untuk bisa dilakukan interpretasi citra dari awal pemindaian diperlukan bisa dilakukan proses rekonstruksi citra. Rekonstruksi citra ini adalah pengambilan data pemindaian tersebut kemudian disusun kembali agar bisa dilihat dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Jadi tahap awal rekonstruksi citra ini pertama-tama tentunya adalah akuisisi data dan kemudian dilakukan filtering yang bisa dilakukan menggunakan MLE atau MAP dan kemudian disusun menggunakan algoritma rekonstruksi seperti FDK yang kemudian akan menghasilkan citraan 3 dimensi yang dapat dianalisa. Dan demikianlah kurang lebih presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.